sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita melakukan ibadah dan giliran sama sekarang. Ramadan dulu kita Ibu. Oke, maju memberikan rumah. Kita akan nyanyi dari Hidup Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 1, 2, 3 ya. Tuhan hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduk serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dalam doa, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat yang Tuhan kepada kami Tuhan pada siang hari ini. Di mana kami Tuhan ingin belajar Tuhan berkati kami tentang pikiran dan hati kami untuk mengikuti pembelajaran Tuhan. Dan begitu juga berkati guru yang mengajari kami, berikan yang kesabaran dan ketabahan Tuhan dalam mendidik kami. Tuhan banyak kesalahan Tuhan kiranya yang bagus, karena itu tidak terang. Kasih Tuhan yang akan kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Ibu. Nah, Ibu mau mengasih pelajaran kalian dulu. Rita, hadir Bu. Roma, hadir Bu. Mika, hadir Bu. Ii, hadir Bu. Lela, hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Masih ingat ya kalian pembelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Apa itu? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Iya. Nah, untuk materi kita hari ini, sama-sama kita membacakannya. Solidaritas dalam kebersamaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian solidaritas dalam iman Kristen. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh solidaritas dalam Alkitab dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya solidaritas dalam membangun masyarakat yang damai dan adil. Yang keempat, siswa mampu merancang 2 aktivitas yang menunjukkan solidaritas sesuai dengan talenta yang dimiliki. Dan yang terakhir, siswa mampu mempraktikkan sikap solidaritas dalam interaksi dengan teman sekelas. Nah, di sini ada satu ayat Alkitab di bawah bacaan kita semua yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, anak-anak, apa itu solidaritas? Solid. Siapa yang bisa nanti dikasih tambahan nilai? Saya Bu, ya Lela, solidaritas itu adalah rasa
Goddard 40. Emile Durkheim. Keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya, mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, menjadi saling bertanggung jawab untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar sesama itu. Ya. Dan ada juga pengertian solidaritas menurut Robert M. Z. Lawang yang mengartikan solidaritas adalah berpegang pada kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama di antara para anggota. Dan yang terakhir ada menurut apa itu Roma? Ya, silakan dibaca ya Roma. Merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta pengalaman emosional bersama. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kebersamaan? Kemana-mana bersama yuk. Kemana-mana bersama, di saat susah bersama, sedia bersama. Keadaan apapun tetap bersama. Nah, kebersamaan itu dalam keadaan bersama belum tentu ada rasa kebersamaan. Tapi rasa kebersamaan itu dapat muncul dan diawali dari keadaan bersama. Rasa kebersamaan tersebut akan muncul ketika kita bersama-sama dalam suatu kondisi dan dalam kegiatan yang sama, menanggung beban yang sama, dan tentunya dalam periode tertentu rasa kebersamaan ini dapat disudahi. Nah, tentunya saat keadaan sudah menuntut untuk tidak bersama lagi, meskipun tiap kebersamaan akan berakhir, namun kebersamaan itu indah untuk dijalani dan akan indah pula kenangannya saat itu. Dengan diawali rasa kebersamaan, maka timbullah rasa solidaritas yang dalam jangka waktu tertentu yang akan menimbulkan rasa kekeluargaan. Nah, ada pun pengertian solidaritas dalam Alkitab. Bisa melihat semua? Kita baca bersama-sama ya. Solidaritas dalam Alkitab. Solidaritas dalam Alkitab tentang menunjukkan kasih dan kepedulian pada semua orang tanpa memandang perbedaan atau perbedaan. Kita dipanggil untuk meneladani kasih Yesus dan membantu orang-orang yang membutuhkan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Solidaritas adalah bagian penting dari kehidupan seorang Kristen yang mencerminkan kasih dan kepedulian yang kita terima dari Tuhan. Dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 mengatakan solidaritas terdikat yang baru melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri menunjukkan solidaritas yang sempurna melalui pelayanannya yang berfokus pada yang tertindas dan terpinggirkan. Oke, kita melanjutkannya. Ia mengasihi dan melayani semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Nah, perumpamaan orang Samaria yang baik hati dapat kita lihat dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang menceritakan tentang orang Samaria yang membantu orang Yahudi, padahal orang Yahudi membenci orang Samaria. Nah, orang Samaria ini yang dianggap oleh orang Yahudi menunjukkan belas kasihan dan pertolongan kepada orang Yahudi yang terluka, dan ini menentang pandangan sempit tentang solidaritas dan menekankan kasih universal sebagai dasar solidaritas sejati. Nah, ibu mau membentuk kelompok, kalian membentuk kelompok, gue akan bagikan nomornya dan kalian letakkan di jidat kalian masing-masing ya.
bencana. Nanti kalian berikan contohnya mungkin, atau hanya menjelaskan saja seperti apa bentuk gotong royong, mendukung, dan bantuan bencana. Nanti Ibu akan menunjukkan dua orang saja nanti secara acak, tidak berurut. Misalnya Lilian nomor 1 dan Nurita nanti untuk orang kedua untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang ada di gambar di depannya. Sudah mengerti semuanya? Sudah Bu? Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu akan memilih dua orang saja untuk maju dan menjelaskan pengertian dari gambar di depan. Dan ini secara acak. Nomor 1 dan nomor 7. Silakan maju ke depan. Berdiri, dipersilahkan menjelaskan. Baik, untuk gambar yang pertama itu gotong royong. Di mana gotong royong itu bersama-sama dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya gotong royong membersihkan selokan di desa. Gotong royong ini dilakukan oleh banyak orang dan bekerja sama. Gambar yang kedua itu mendukung. Seorang teman yang memberikan dukungan kepada temannya yang lain. Misalnya saat temannya sedih, kita menghibur dan mendukungnya. Gambar yang ketiga, bantuan bencana. Memberi bantuan bagi orang yang terkena bencana alam seperti banjir dan longsor dengan memberi sumbangan seperti uang, baju, dan yang lain yang bisa digunakan oleh mereka. Oke, terima kasih Edi. Untuk Nurita, silakan menjelaskan gambar tersebut. Baik Bu, contoh-contoh solidaritas kebersamaan. Kalau di dalam gotong royong kan Bu, kan kita tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu sendiri saja Bu. Karena kan manusia kan adalah makhluk sosial. Makanya itulah bentuk kesolidaritasnya terhadap individu. Nah, terus yang untuk mendukung Bu. Nah, mungkin ada suatu teman yang sedang remuk hatinya, gitu, sedang mengalami depresinya. Kita harus membantu Bu. Itulah rasa simpati ataupun empati. Gitu. Kalau untuk contoh solidaritas untuk bantuan bencana itu seperti memberikan penggalangan dana Bu, seperti bantuan gitu. Itulah bentuk kesulitan untuk bantuan bencana. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu Andi dan kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu solidaritas dalam kebersamaan merupakan nilai penting dalam ajaran Kristen yang mendorong umat untuk saling membantu, peduli, dan mendukung sesama. Rasa kebersamaan yang tercipta dari solidaritas ini menjadi fondasi bagi hubungan yang kuat dan harmonis di dalam komunitas gereja. Dan ajaran Alkitab seperti kisah orang Samaria yang murah hati dan ajaran Yesus tentang kasih dan kepedulian menjadi inspirasi bagi umat Kristen untuk meneladani nilai-nilai tersebut dalam bentuk kehidupan kita. Nah, mulai dari bantuan materi, tenaga, moral, hingga spiritual yang mendorong setiap individu untuk menjadi tangan yang membantu dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan memahami dan mengamalkan nilai solidaritas dalam kebersamaan, umat Kristen dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih, harmonis, dan saling mendukung, sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus Kristus. Baiklah, selesai untuk pembelajaran kita hari ini.